Oke, baik. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini kita melanjutkan perkuliahan aplikasi komputer. Di pertemuan-pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang Microsoft Excel, ya, program pengolah angka. Kemudian kita juga belajar melakukan uji coba, uji baik uji instrumen ataupun uji T-nya gitu ya, uji T. Dalam hal ini ketika data itu sudah didapatkan, data itu sudah normal, kemudian kita ngapain lagi gitu ya. Kita sudah saya jelaskan mengenai uji T ketika kita bereksperimen dengan model, dengan metode atau dengan media pembelajaran tertentu. Ya, dalam hal ini pembelajaran bahasa Indonesia. Hari ini kita istirahat dulu, kita tidak belajar tentang itu dan kita tidak belajar tentang SPSS, melainkan saya ingin share terkait Microsoft PowerPoint. Ya, Microsoft PowerPoint. Ya, kita bicara tentang aplikasi komputer ya ada banyak sekali gitu ya yang erat kaitannya dengan guru ya, yang sangat dekat dengan guru. Microsoft Excel tentu, Microsoft Word pastinya juga, dan tak lupa yang sangat dekat dengan kita itu Microsoft PowerPoint ya. Namun di sini saya tidak ingin share cara untuk misalnya membuat PowerPoint yang menarik, cara membuat PowerPoint yang cantik, tidak. Itu pasti kalian bisa membuatnya lebih cantik dari buatan atau desain saya. Yaitu masalah selera saja sebenarnya. Ya, cuman saya ingin memaksimalkan beberapa fitur di Microsoft Excel. Ya, mungkin kalian sudah tahu juga atau sudah pernah mendengar fitur yang saya maksud ini, gitu ya. Jadi kita buat PowerPoint itu tidak monoton, gitu ya. Tidak buat satu slide, next, slide kedua, next, slide ketiga, cuman gitu aja. Dengan mengklik tombol spasi atau tombol arah bawah, gitu ya. Namun kita bisa memaksimalkan fitur yang namanya hyperlink, gitu. Kalian sudah pernah dengar fitur hyperlink? Sudah pernah apa belum? Hyperlink. Halo, perhatian? Belum, Pak. Belum? Pak. Belum sama sekali? Ya, Pak. Seriusan belum? Belum, Pak. Sudah, Pak, tapi lupa. Sudah, tapi lupa. Oke, nah ini saya makanya kan saya ingin share, mungkin hal ini dianggap remeh oleh beberapa orang. Namun bagi sebagian kita mungkin hal ini penting gitu ya, khususnya bagi yang tidak tahu atau yang belum tahu atau belum memaksimalkan fitur yang ada di Microsoft PowerPoint. Nah, saya ingin share itu kepada kalian gitu ya sebagai bekal kalian calon guru gitu ya. Saya akan sajikan contoh Microsoft PowerPoint buatan saya. Namun, nah ini ya, ini beruntung banget anak pagi yang gabung di sini ya. Nanti kalian bisa sampaikan ke teman-temannya. Jadi saya ucapkan selamat yang anak pagi yang gabung karena ini menyangkut mata kuliah media pembelajaran gitu ya. Nah, karena anak pagi mata kuliah media pembelajaran saya yang megang, jadi ini erat kaitannya dengan media pembelajaran. Jadi kalian bisa membuat media pembelajaran dengan PowerPoint, tapi kita maksimalin PowerPoint-nya gitu ya. Tidak PowerPoint sederhana. Dalam hal ini saya akan ajarkan kalian atau saya akan share pengalaman atau share cara membuat game Android dengan PowerPoint gitu. Pertanyaannya adalah apakah bisa? Bisa, gitu ya. Bisa, beneran. Sudah siap belajar semuanya? Yang saya lihat di sini yang sudah siap hanya Arifah Adlina. Selebihnya belum siap karena videonya belum nyala. Oke, jika sudah nyala, sebagaimana kesepakatan, mana nih video-videonya nih? Saya nggak tahu kalian sudah siap atau tidak. Oke, Iftar sudah, Sholatia sudah, mana yang lainnya?
Kalau yang izin ke tempat kerja tadi di jalan, silakan aja lift, enggak apa-apa begitu. Nanti sudah nyampe tempat kerja join lagi enggak masalah gitu. Tapi kalau sudah join namun kameranya mati, ya janganlah gitu lah. Ayo tampilkan videonya gitu ya, tampilkan kameranya. Yuk, mana nih? Nurrahmi belum ada, Rasmiatun, Rizky, Cynthia, Putri Ayu, Dewi, Ulfa, belum ada videonya. Oke, ayo tampilkan videonya. Kalau yang lagi di jalan tolong menepi gitu ya. Menepi saja, nongkrong di mana gitu, atau live kemudian pulang dulu gitu. Oke, baik. Jadi kita hari ini belajar Microsoft PowerPoint, tapi kita maksimalin fitur hyperlink. Ya, hyperlink. Apa itu hyperlink? Tadi sebagian ada yang tahu tadi? Siapa yang sudah tahu hyperlink? Belum tahu? Kalau belum tahu, tolong reaction-nya dong. Reaction apa ya? Belum tahu. Reaction gini nih, reaction nangis ini nih. Nah, kayak saya gini nih. Reaction nangis. Oke, itu nggak tahu tuh. Nurrahmi nggak tahu. Yang reaction nangis. Cika nggak tahu juga. Siap. Oke. Oke, banyak yang menangis. Oke, saya akan berbagi ini. Jadi nanti hari Kamis, ini saya kaitkan ke mata kuliah media pembelajaran yang anak pagi. Sebagaimana kesepakatan hari Kamis kalian akan presentasi perwakilan ya, beberapa dari kalian mempresentasikan media pembelajaran buatan kalian. Bagi yang kebingungan membuat media pembelajaran, bisa nonton atau bisa mengikuti kuliah pada malam hari ini. Saya akan ajarkan cara membuat media pembelajaran atau game Android menggunakan Microsoft PowerPoint. Ini saya akan share bahan-bahannya dulu. Nah, ini dia. Sudah tampil? Kelihatan? Kelihatan, Pak. Ya. Jadi di sini saya sudah siapin bahan-bahannya. Dalam hal ini karena saya dosen matematika ya saya materinya matematika gitu ya. Nanti kalian menyesuaikan kalau bahasa Indonesia berarti materinya bahasa Indonesia gitu ya. Di sini saya buat bahan-bahannya itu sederhana ya. Nyiapin ya. Intinya saya desain desain sederhana gambar di pen ya, gambar di pen. Sorry. Saya stop share dulu saya. Ya, jadi saya sederhana aja kayak misalnya nih. Saya gambar ini nih, misalnya ini bahan-bahannya dulu ya saya sajikan ya. Misalnya ini berat ya tampilan gambarnya ini. Nah, ini gambaran tokohnya gitu ya. Gimana cara buatnya, Pak? Ini saya buatnya sederhana pakai pen gitu. Pakai pen gitu ya. Ini juga yang ketawa, ini buat pakai pen aja gitu. Kalian pasti bisa itu ya. Nah, ini juga yang sedih pakai pen. Atau misalnya, Pak, saya nggak mau repot-repot gambar, ya sudah cari emoticon sedih sama emoticon senang misalnya, minimal kayak gitu. Kenapa kita perlu itu? Karena nanti kita akan bikin game game pilihan ganda di mana kalau siswa itu menjawab benar, dia akan happy, ini kayak gini. Kalau dia salah, dia akan sedih. Nah, kayak gitu. Paham kan? Emoticon kayak gitu, kalian pasti paham lah. Gitu. Nah, jadi konsepnya seperti itu, sederhana. Nah, kemudian bagaimana cara membuatnya? Saya tunjukkan di sini. Ya. Oh ya, sama ini kita juga perlukan sound-nya. Nih. Kalian bisa cari di Google gitu ya, background game misalnya gitu ya. Ada banyak, bisa aja. Sorry, misalnya ya. Misalnya, Pak, saya mau cari background game. Misalnya ya. Background. Sorry, kok ini agak berat ini ya. Misalnya background effect game gitu ya. Nah, ada banyak nanti bisa download dimanapun ya. Ya MP3 ya. 50 game sound effect. Nah, ada banyak ya, silakan aja ya, suka-suka gitu ya. Sekarang kita kembali ke sini. Jadi siapin soundnya. Nanti kalian, karena kita buat game itu kan ada sound begitu ya. Jadi kita siapin bahannya itu soundnya, kemudian beberapa karakter
sama beberapa soal misalnya. Nah, itu kita siapin juga di sini. Saya sudah siapin Pitagoras ya, materi Pitagoras. Nah, saya akan tunjukkan PowerPoint-nya. Sebentar. Microsoft PowerPoint versi berapapun bisa, insya Allah ya. Nah, ini dia. Tampil PowerPoint saya? Tampil, Pak. Tampil ya. Nah, jadi kita buat PowerPoint, kemudian PowerPoint ini bisa dimainin di HP gitu ya. Bagaimana caranya? Nanti detailnya ya, detailnya kalian bisa nonton di sini nih. Ini saya sudah jelasin di sini nih. Aduh, loadingnya lambat ya. Saya, nah ini nih, membuat game Android dengan menggunakan ini. Ya, detailnya di sini kalian bisa nonton. Ya, nih, membuat game Android dengan menggunakan PowerPoint. Ini saya share tahun lalu malahan, Agustus tahun lalu ya. Jadi kalian bisa nonton di sini detailnya. Ya, ada beberapa software yang bisa di-download. Ya, nih. Ya, nanti bisa di sini nah. Baru masuk, Pak. Ya. Oh, iya silakan. Ya, Masih, jadi detailnya bisa nonton di sini. Ya, bisa nonton di sini. Kita kembali ke PowerPoint tadi. Nah, jadi kita buat, nah ini tadi saya bilang ini buat karakternya. Nih, ini buat aja di Paint bisa atau kalian download silakan saja gitu ya. Nah, kemudian kita masukin sound di sini. Nah, bagaimana cara insert sound di sini? Insert ya, kemudian masukin nih audio yang paling atas nih. Ya, audio. Kelihatan nih audionya? Kelihatan? Kelihatan, Pak. Ya, insert audio di situ. Terus kita tinggal cari audionya tadi, kita taruh di folder mana begitu. Ya. Nah, ini masalah selera ya, jenis fontnya bagaimana. Nah, cuma kan biasanya untuk game itu kan yang lucu-lucu ya, entah itu Comic Sans atau Soccer Gothic. Nah, gitu. Ini selera aja sih gitu. Ya, jadi bisa kalian manfaatkan fontnya, bisa kita cari ya sesuka hati kalian. Kalau misalnya, Pak, saya nggak ada suka font yang di sini, bisa download font di Google, dari Google bisa juga ya. Kemudian install di sini bisa ya. Nah, kemudian di sini saya kasih nama akronim yang unik juga, GamePower ya, Game PowerPoint gitu. Saya juga pernah buat namanya gambar, Game Aljabar. Nah, seperti itu, jadi kita buat nama yang unik gitu. Nah, kemudian di slide pertama ini juga yang saya bilang tadi, nah ini ada tanda di sini, kalian bisa lihat Control plus click to follow link. Nah, jadi di sini tombol ini ya, saya kasih namanya hyperlink. Itu yang saya bilang tadi. Jadi kalian misalnya, Pak, saya mau buat ini bagaimana? Buat aja kan, insert, kalian bikin, kemudian save, terserah mau tombolnya bagaimana, misalnya kotak gitu, kemudian ditulis mulai gitu. Ya kan? Atau start, terserah aja. Kemudian saya mau dibikin supaya dia diklik hyperlink bagaimana? Nah, jadi ini diklik kemudian insert. Nah, ini yang saya bilang tadi. Link, insert link. Nah, ini yang saya bilang untuk memaksimalkan fitur-fitur di Excel itu supaya ini nyambung ke slide-slide berikutnya. Insert link kemana? Nah, ini dia. Kita pilihnya di mana gitu, ya. Jadi caranya seperti itu aja untuk slide pertama. Ya, ini saya hapus. Saya akan kasih contoh di sini. Linknya di mana? Kalian pilih ini, place in this document atau tempat di dokumen ini. Kalau kita klik mulai supaya dia ke slide 2, berarti kita pilih slide 2 nih. Nih. Nah, kita pilih slide 2. Gitu aja, habis itu oke. Sudah sederhana itu. Sesederhana itu. Pak, bagaimana tampilannya? Kita akan tampilkan di sini. Kita lihat. Ada suaranya? Sebentar. Ada suaranya? Ada suaranya. Nah, kayak gitu. Jadi kalau kita sudah insert sound tadi, nah itu kan sound suka-suka ya, mau insert sound Mario Bros atau sound
apapun itu bisa. Nah, jadi kalian download aja, itu ada banyak sekali sound game. Ya, tadi saya downloadnya yang sound yang itu. Oke, saya sajikan lagi. Nah, ini. Nah, kemudian Pak, apa gunanya hyperlink tadi? Kalau PowerPoint biasa, ini kursor kita tandanya panah nih, perhatikan, tandanya panah biasa nih. Ini panah. Tapi kalau kita arahkan ke tombol ini, nah, jadinya tanda tangan gini. Artinya itu bisa kita klik, ini perhatikan. Aduh, mana nih tadi nih? Nih. Nah, berubah kan, beda kan? Nah, itulah hyperlink. Kalau kita sudah pakai hyperlink, kita ada tanda tangan begini, itu bisa kita klik. Nah, itu dia. Ke slide berikutnya. Gitu. Nah, jadi maksimalkan hyperlink untuk memudahkan kalian mainkan PowerPoint ini. Atau membuat PowerPoint ini. Dan ini bisa menarik untuk membuat game. Kembali juga sama. Nah, kita ke slide 2 ya. Nah, ini game edukasi Pythagoras. Kalau tombol ini kita ke slide ketiga ini. Tapi tombol ini kita ke slide 1 kembali. Nah, jadi ini harus jeli mainnya. Nah, kita lihat linknya. Nih, kan kembali ke slide 1 karena namanya kembali. Gitu. Jadi jangan salah. Nih, kalau lanjut kita ke slide 3. Nah, gitu. Jadi kunci dalam permainan atau game Android dengan PowerPoint itu adalah kuncinya itu di sini, hyperlink ini. Jadi alurnya itu maju, mundur, itu harus pas. Gitu. Jangan lanjut malahan kalian ke slide selamat datang, kan lucu. Tapi lanjut ke slide 3. Gitu. Ya. Seperti itu. Jadi mainnya itu hyperlink aja. Nah, kita akan tampilkan coba yang ini. Nah, ini kita coba kembali. Nah, kembali. Tuh. Kita mulai, kembali lagi. Kita lanjut ke slide 3. Ini pasti ke slide 3. Nah, itu dia. Jadi kita maksimalin hyperlink dan harus paham alurnya gitu ya. Alur majunya kemana gitu. Nah, kemudian di slide berikutnya di sini saya tampilkan di dalam game itu kan ada misi. Misi 1, misi 2, misi 3, atau namanya level 1, level 2, level 3, gitu. Ya, nah kemudian dijelasin tuh, oh misi 1 itu tentang apa. Kalau misalnya materi, misalnya pidato, oh berarti misalnya mengenal definisinya, kemudian apa namanya tuh, jenis-jenisnya misalnya, apalah gitu ya, pokoknya materinya gitu. Atau misalnya jenis-jenis teks deskripsi, definisinya, ini definisi teks narasi dan seterusnya gitu. Nah, kemudian di sini juga saya mainkan mulai ya. Nih, mulai. Nah, ini juga hyperlink. Jadi jangan dikira, Pak, hyperlink itu apakah tombol aja? Bisa tombol, ini bisa tombol, bisa juga tulisan. Nih, tulisan. Kita blok ya kan? Kemudian link. Nih. Pilih yang place in this document gitu. Ya. Nanti kita pilih mau kemana nih, gitu. Ya. Kita lihat dia ini misinya bagaimana ya. Nah, ini dia nih. Mulai, ini mulai. Nih, tandanya beda tuh, bukan tanda panah, tapi tanda jari begini. Nanti bisa diklik. Nah, artinya kita sudah harus konsep, oh kalau misi 1 itu dia ke slide 4 misalnya, atau slide 5 nih. Misi 1, kita tuliskan tuh alur ceritanya. Oh, kalau ke misi 2, ya, misi 2 mulainya itu ke slide ini. Slide 11. Nah, begitu. Jadi harus hafal atau harus ingat ini mau kemana alurnya gitu. Kuncinya di situ. Misi 3 slide mana misi 3? Misi 3 slide ini, slide ke 31. Nah, gitu. Wih, jadi banyak dong Pak buat slide-nya. Iya, banyak nih. Ya namanya game sederhana.
effortnya memang capeknya di sini. Tapi sebenarnya ini cuma ngulang nih, ngulang. Misalnya nih ya, tadi kan tiap-tiap misi itu kalian tuh belajar. Habis belajar ngapain? Habis belajar ngapain? Ini kan penjelasan, lanjut, kembali. Nah, gitu-gitu aja. Lanjut, kembali. Ini materi lagi, lanjut, kembali. Kalau sudah selesai, ke soal, belajar lagi atau kembali. Pilih misi, misalnya aku nggak mau misi 1, aku mau misi 2, bisa pilih misi. Oh, berarti ke slide berapa tadi pilih misi. Nah, kayak gitu. Nah, jadi lompat-lompatnya jelas. Ini kalau sudah, baru nih latihan soal. Sama latihan soal itu. Ini ada soal, ABCD, nih. Tombol juga, nih. Kalau misalnya jawabannya misalnya benar. Benar itu ke sini, ke slide 13. Ya kan? Kalau salah ke slide 12. Nah, kayak gitu. Kalau salah, coba lagi. Kita praktekkan ya. Misalnya ini ya. Nih. Misalnya, ini jawabannya apa yang benar ya? Ternyata benar. Ini yang benar ini jawabannya adalah B. Ini jawabannya B. Ya, ini jawabannya B. Kita lihat ya. B ini pasti ke slide 13 ya. Kita lihat di sini. Nah, slide 13. Saya setting begitu. Sedangkan yang lainnya salah. Salah itu ke slide 12. Nih, perhatikan. Slide 12. Slide 12. Aduh, sorry. Slide 12. Slide 12 tuh. Ya, jadi saya settingnya begitu. Kita akan mainkan. Ya. Nih, tandanya berubah nih, perhatikan. Kita jawab salah dulu. Nah, itu dia. Ke slide 12. Yang gambar tadi yang saya buat. Ya, yang kita buat di pen tadi sederhana itu ya. Coba lagi. Kita jawab C, salah lagi. Coba lagi. Kita jawab B kalau benar. Nah, ya. Gitu. Baru lanjut ke soal berikutnya. Nah, gitu. Mainnya gitu aja sebenarnya. Ke soal berikutnya nih, slide berikutnya, slide 14. Habis itu kita buat soal, ulang lagi nih, kopas ini. Nih, kopas, ya kan? Gitu aja. Bikin soal lagi, kopas lagi, bikin soal, kopas lagi, bikin soal, kopas lagi. Semakin banyak soal, semakin banyak kopas, benar salah, benar salah. Kenapa harus berkali-kali? Karena kalau benar dia lanjutnya ini kan ke soal berikutnya, tidak ke satu soal saja. Kalau di Flash atau di program lain, aplikasi lain, nggak seribet ini. Nah, ini kan saya bilang tadi, maksimalin fitur-fitur yang ada di PowerPoint, ternyata bisa kita bikin game game Android menggunakan PowerPoint, ternyata bisa gitu. Meskipun di sini capeknya di sini berkali-kali buatnya gitu. Kalau di Flash atau di program lain bisa lebih cepat gitu. Nah, seperti itu. Itu yang untuk sementara saya bisa bagikan sebelum saya lanjut ke hal-hal berikutnya. Barangkali ada pertanyaan? Atau barangkali ada yang tertarik, silahkan kita kalau kalian bisa buat untuk ke share ke adik-adiknya atau ke siswa-siswi kalian ke depannya gitu. Silakan kalau ada pertanyaan, kita diskusi sebelum saya lanjut. Silakan. Bisa juga kaitkan ke mata kuliah media pembelajaran khususnya anak pagi, silakan kalau ada pertanyaan. Jadi itu game PowerPoint ya. Game PowerPoint. Game Android pakai PowerPoint. Silakan kalau ada pertanyaan. Atau sangat jelas? Bapak, tapi kalau buatnya pakai aplikasi lain nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Apa? Kamu mau buat pakai aplikasi apa? Pakai aplikasi Renpi, Pak. Apa? Renpi. Oh iya bisa. Bisa, Pak? Bisa. Bisa itu, bisa yang saya bilang tadi, bisa Flash, bahkan bisa kita buat langsung di AppGeyser online gitu bisa ya. Ini kan tadi saya bilang buat
dengan aplikasi yang sudah sangat dekat dengan guru, sangat dekat dengan kita. Ya Excel, ya PowerPoint. Nah, salah satunya PowerPoint. Jadi kita buatnya pakai PowerPoint gitu ya. Meskipun tadi agak ribet, tapi ternyata bisa dimaksimalin kok gitu ya. Nah, kemudian apa saja yang perlu diinstal nanti? Jadi kalian juga perlu install yang namanya ini nih. Ini ada 2. Jadi kalau PowerPoint itu sudah jadi, PowerPoint itu dijadikan HTML dengan iSpring. Kalau sudah jadi HTML, dijadikan APK supaya bisa dimainin di Android. Jadi ada namanya website to APK builder. Itu bisa itu. Jadi nanti apapun PowerPoint kalian bisa dijadikan atau ditaruh di Android. Ya, kalau di iPhone pakai yang lain, articulate storyline ya, ada yang ada articulate storyline. Kalau ini saya untuk Android saja gitu ya. Jadi yang punya HP iPhone mohon maaf belum bisa ini ya. Ini website tuh APK builder Android aja ini. Gitu. Makanya ada pertanyaan lagi silakan. Atau cukup jelas? Gimana? Jelas? Insya Allah jelas, Pak. Ya. Oke. Saya rasa kayaknya anak-anak pagi nggak ada yang buat PowerPoint deh. Jadi kayaknya buat yang lain gitu ya. Tapi nggak apa-apa, saya share aja. Saya share aja, barangkali ada yang tertarik buat gitu ya. Ada yang tertarik buat bisa gitu ya. Jadi jangan meremehkan Microsoft PowerPoint ya. Microsoft PowerPoint bisa digunakan untuk buat game Android gitu ya. Saya akan lanjutkan sedikit lagi ya, sedikit lagi saya akan lanjutkan. Jadi saya akan mengenalkan ininya saja sih, apa namanya, fokus di hyperlink-nya saja gitu ya. Nah jadi memang kesannya monoton gitu ya. Memang kesannya gamenya monoton. Habis jawab soal, kalau salah dia ke sini, kalau benar dia ke sini, gitu aja. Ya monotonnya di situ, kelemahannya di situ. Nah kalau misalnya sudah selesai dia bisa ke sini. Nah ini kita kasih tokoh lagi. Gimana? Gampang kan soal-soalnya? Kalau masih belum paham silakan ulangi. Nah jadi bisa belajar lagi. Ya ini arahkan ke misi sebelumnya, berarti ngulang lagi. Atau pilih misi yang paling awal tadi, pilih misi di sini, pilih misi ini, ya kan? Kemudian atau ke soal lagi, ke soal berikutnya. Nah, gitu. Jadi kalau memang dirasa siswa kan bisa beda-beda kemampuannya gitu. Ada yang belajarnya cepat, ada yang belajarnya lambat. Kalau memang dirasa kurang, dia bisa belajar lagi gitu. Tapi kalau sudah gampang, ya sudah ke soal aja gitu. Nah, seperti itu. Jadi alurnya seperti itu. Ya, nih gampang. Gitu-gitu aja nih, ngulang-ngulang aja nih. Benar salah gitu. Gitu ya. Nah. Oh iya, saya lupa. Satu lagi. Di sini, nah ini juga kita bisa ya ini ya apa namanya? Lucu-lucuan aja sih. Jadi karena di matematika itu materi itu berurutan, jadi tentang konsep dasar, lalu tentang teorema Pitagoras dasar, kemudian teorema Pitagoras kehidupan sehari-hari. Sama di bahasa Indonesia gitu juga, pasti materi tingkat dasar, sedang, baru tingkat yang sulit. Nah, kalau misalnya Pak, gimana kalau siswa saya belajarnya langsung ke misi 2, dia klik misi 2, boleh nggak? Sebenarnya boleh. Katakanlah misi 1 terlalu mudah baginya, dia langsung misi 2. Tapi karena ini adalah pembelajaran dasar secara berurutan, maka di sini kita bisa iseng-iseng kita buat seperti ini nih. Jadi ya ini buat lucu-lucuan aja misalnya. Ya ketahuan ya mau lompat-lompat. Ingat misinya harus berurutan loh. Nah misalnya gitu. Jadi ada peringatan. Nah gitu ada pop-up peringatan bahwasanya dia tuh nggak boleh lompat ke misi 2 atau misi 3 sebelum ke misi 1. Nah, bisa seperti itu. Nah, kita akan coba mulai di sini. Kita akan contohkan.
Ya, misalnya ini. Oke, langsung penjelasan. Benar, misi 1. Tapi kalau misalnya dia misi 2, ini perhatikan, dia jawabnya misi 2. Nah, ini dia. Ada peringatan, jangan lompat-lompat loh ya. Harus ke misi 1 dulu, gitu. Kembali. Sama, kalau misalnya aku mau loncat ke misi 3 deh. Nggak boleh juga. Itu. Jadi harus kembali. Nah, seperti itu. Ya. Jadi, belajarnya harus berurutan. Lanjut. Nah, ini mainkan hyperlink aja, ini dia. Jadi, silahkan berkreasi, manfaatkan hyperlink kalian untuk membuat game sederhana. Nah, belajar lagi, ngulang. Nih, ngulang lagi. Ya kan? Nah, gitu kita aja mainnya. Kasih efek suara boleh. Pilih misi, kembali lagi. Ke soal. Nah, ini ke soal tadi. Kalau benar jawabannya ini, lanjut. Kalau salah, coba lagi. Nah, kayak gitu. Ya. Jadi itu game sederhana yang bisa kalian maksimalin dari PowerPoint. Seperti itu. Ya. Itu aja yang bisa saya share. Silakan nanti kalau memang mau mendalami, katakanlah, Pak, saya belum buat media pembelajaran untuk presentasi hari Kamis. Mau buat pakai PowerPoint dengan waktu yang singkat, bisa belajar, bisa nonton di sini nih membuat game Android dengan menggunakan PowerPoint. Ya. Cari aja. Nah, ini yang perlu diinstal, ini 2 ini. iSpring sama website to APK Builder. Nah, silahkan. Ya, ini sudah ada di YouTube saya. Nih. Jadi bisa download 2 ini. Itu silahkan ditonton. Gitu, ya. Itu aja sih yang bisa saya share atau bagikan kepada kalian ya di mata kuliah aplikasi komputer ini. Sedikit jeda ya, jadi nggak main SPSS terus-terusan, namun saya ingin berbagi pengalaman membuat itu ya. Karena kita sudah belajar Excel, kenapa enggak kita maksimalin Microsoft PowerPoint gitu ya, yang dekat dengan kita sebagai calon guru gitu. Oke, itu saja yang saya sampaikan. Terakhir barangkali ada pertanyaan. Saya serahkan kepada kalian, silakan kalau ada pertanyaan atau apa yang mau didiskusikan, apapun itu silakan. Kita sudah cukup jelas? Insya Allah jelas, Pak. Jelas ya, sudah ya. Yang lain bagaimana? Nggak ada suaranya? Pak. Sudah jelas, Pak. Sudah jelas ya? Oke. Pak. Oke ya. Kalau memang dirasa tadi saya kecepatan atau kurang jelas, bisa nanti nonton di YouTube tadi ya. Silakan aja didalami kalau memang ingin membuat aplikasi pembelajaran bahasa Indonesia di Android kalian dengan menggunakan yang dekat dengan kita, yakni PowerPoint. Silahkan saja ya, bisa kalian berkreasi gitu ya. Bahkan kakak kelas kalian itu dapat saran begini, dapat perhatian begini dari saya. Ada yang skripsinya membuat seperti itu ya, membuat game PowerPoint, dan itu perdana bagi anak bahasa Indonesia, anak PBSI melakukan penelitian dan pengembangan. Karena sebelum-sebelumnya kakak-kakak kelas alumni itu, kakak-kakak tingkat yang sudah lulus itu kebanyakan sastra, ya kebanyakan novel sama cerpen. Jadi dirasa sudah tahu banyak, sudah bosan, kenapa nggak ke sekolah gitu kan, pembelajaran di sekolah menggunakan media pembelajaran, nah kayak gitu. Jadi angkatan yang sekarang ini kakak kelas kalian sudah ada yang penelitian membuat game Android. Nah gitu. Kalau Matic sudah dari tahun-tahun sebelumnya sudah banyak, bahasa ini baru itu. Ya, jadi kalian bisa menjadi pengikut jejak kakak kelas kalian itu, ya. Oke, cukup kuliah kita pada malam hari ini. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya Senin depan. Kasih tahu anak-anak pagi yang tidak hadir pada malam hari ini, nanti bisa nonton ya, untuk kehadiran kalian sebagai pengganti kehadiran kalian, bisa nonton YouTube ya. Besok ini saya upload ya, besok saya upload itu ya. Atau teman-temannya Cika ini yang belum hadir. Di sini saya cuma lihat Cika, Mahdiah, Solatiyah, siapa lagi nih yang malam ini? Ada Edi, Dwi Muklisum, Edi, Rizky, sudah ya. Jadi bisa nonton ulang nanti gitu ya.
Oke, cukup itu saja yang saya sampaikan. Saya mohon maaf jikalau banyak kekurangan. Sekian, selamat malam. Ya, nggak ada pertanyaan ya? Benar kan? Nggak ada ya? Oke. Oke, itu saja. Sekian, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya N ya. Ya Pak. Ya Pak, terima kasih. Oke. Terima kasih Pak.